Kenapa banyak proyek IT yang terlihat menjanjikan di awal, tapi di tengah jalan mengalami kelumpuhan? Dan endingnya gagal total. Menariknya, data dari The Standish Group melalui Chaos Report menunjukkan fakta mengejutkan. Hampir sekitar 31% proyek software yang benar-benar sukses dalam hal tepat waktu, sesuai budget, dan deliver fitur. Sementara 50% proyek itu pincang, selesainya ngaret, nyedot budget, atau target berubah di tengah jalan. Dan yang paling horor, hampir 19% gagal total. Pertanyaannya, kenapa hal ini terus berulang? Padahal teknologi makin canggih, framework makin matang, dan AI makin pintar. Setelah lebih dari 13 tahun saya berkarir di industri IT, mulai dari full stack programmer, solution architect, sampai ke project manager, saya menyadari satu pola yang sama, yaitu project IT hampir tidak pernah gagal karena programmernya nggak bisa coding. Justru bom waktunya sudah dipasang jauh sebelum masuk fase development. Nah, riset menunjukkan 75% kegagalan proyek IT bersumber dari fase setup awal akibat perencanaan yang cacat. Nah, ini adalah anatomi kegagalan proyek IT yang akan kita bedah menjadi 6 faktor. Faktor pertama, tidak memahami masalah bisnis. Banyak perusahaan terjebak karena hanya fokus pada pembuatan softwarenya saja. Padahal, software itu dibuat untuk mengotomatisasi solusi bisnis yang sudah matang di lapangan. Kesalahan fundamental ini sering terjadi saat manajemen datang langsung dengan ide solusi teknis, kita butuh aplikasi baru, kita butuh dashboard, atau kita harus bikin sistem seperti kompetitor. Tapi, begitu ditanya, masalah bisnis apa yang mau diselesaikan? Jawabannya seringkali abu-abu. Nah, ketika masalahnya saja tidak jelas, otomatis seluruh tim di bawahnya pasti akan berjalan ke arah yang salah. Sebagai tim development, project manager langsung menyusun timeline. Solution architect mendesain infrastruktur, dan tim development langsung gas coding membangun sebuah aplikasi. Secara teknis, saat rilis, aplikasinya running lancar tanpa bugs. Tim engineering menganggap ini sukses besar, tapi begitu go to market, ternyata nggak ada user yang mau pakai. Pertanyaannya kenapa? Karena softwarenya tidak menyelesaikan masalah nyata di lapangan. Di titik inilah, proyek Anda sukses secara engineering, tapi gagal total memberikan business value. Untuk itu, diagnosis masalah bisnis harus jadi langkah pertama, bukan langsung mikirin coding, infrastruktur, sistem, atau hal-hal teknis lainnya. Faktor kedua, requirement tidak jelas sejak awal. Riset dari PMI membuktikan 37% proyek IT hancur karena proses requirement gathering yang buruk. Banyak orang mikir, kalau klien sudah ngomong maunya apa, tim bisa langsung gas coding. Padahal realitanya tidak seperti itu. Berdasarkan experience saya, biasanya ada dua isu utama. Pertama, dari sisi klien. Internal mereka sendiri sebenarnya belum fix mau bangun apa. Umumnya, masih banyak perdebatan antar stakeholder. Efeknya, info yang dikasih ke tim development masih abu-abu. Atau parahnya, mereka melempar kalimat horor. Nanti detailnya sambil jalan aja ya. Isu kedua, dari sisi tim development. Banyak kejadian, tim menerima requirement yang masih buram informasinya. Tapi anehnya, mereka nggak berani make sure, entah karena sungkan atau takut. Pada akhirnya, tim bekerja menggunakan asumsi. Developer berasumsi A, project manager membuat timeline menggunakan asumsi B, sedangkan user membayangkan C. Jadi satu tim, tapi kepalanya beda semua. Begitu masuk fase development, bom waktunya meledak, revisi numpuk, timeline geser, yang otomatis berimpact pada UAT yang ngaret dan invoice yang molor. Ujung-ujungnya, terjadi cost overrun atau pembengkakan biaya. Requirement gathering itu bukan perkara nyatet mom. Solusi yang harus diaplikasikan begitu beres meeting, tim internal wajib melakukan internal alignment. Review lagi semua poin mom. Kalau ada yang mengganjal atau jadi perdebatan, langsung tanyakan ulang ke user agar semua clear. Hal ini bertujuan agar semua kepala berjalan ke satu arah yang sama.
Faktor ketiga, scope project terus berubah atau dikenal sebagai scope creep. Ini situasi di mana batasan proyek terus melebar dan beranak pinak saat fase development berjalan. Di lapangan, scope creep jarang berupa perubahan modul besar, tapi akumulasi permintaan kecil yang dianggap remeh. Sebagai contoh, misalnya di awal disepakati membuat fitur rating driver. Minggu depannya, user minta, bisa nggak ditambahin upload foto bukti komplain? Minggu berikutnya, sekalian bisa typing driver pakai e-wallet ya. Lalu muncul lagi, gimana kalau ada sensor kata-kata kasar? Dan ironisnya, kalau kita tolak, klien langsung mengeluarkan kata-kata ajaib. Kalau ini nggak dikerjakan, fiturnya nggak akan kepake. Percuma kita bikin aplikasi. Bagi user, itu hanya permintaan kecil. Tapi dari sisi engineering, permintaan tersebut bisa menjadi efek domino. Mulai dari merubah logik, adjust tampilan, mengubah skema API, bahkan sampai merombak struktur database. Dan tim QA harus mengulang testing dari nol. Dalam skenario seperti ini, baiknya dengarkan dulu apa yang di-request. Meskipun dari awal sudah bisa menebak bahwa perubahan dari sisi engineering akan membuat sprint development yang sedang running tidak 100% achieve. Dari situ, saya akan langsung analisis dampaknya terhadap timeline, dan jika memang harus geser, saya akan tunjukkan datanya langsung ke user. Task mana saja yang berimpact dan berapa lama durasinya. Jadi kita berbicara by data. Kalau klien tetap mengeluarkan kata-kata ajaib tadi, langkah terbaik adalah langsung follow up ke manajemen untuk mencari win-win solution. Faktor keempat, arsitektur sistem salah dari awal. Dalam dunia software engineering, aplikasi yang bisa berjalan itu belum tentu dibangun dengan arsitektur yang benar. Kesalahan ini biasanya terjadi karena tim terlalu kebelet masuk ke tahap coding demi mengejar deadline tanpa merencanakan fondasi sistemnya secara menyeluruh. Di lapangan, saya sering melihat dua pola ekstrim. Pertama, over engineering. Proyeknya sebenarnya sederhana dan usernya masih kecil, tapi dari awal sudah dipaksakan menggunakan microservice, container orchestration, sampai event-driven arsitektur. Kelihatannya memang keren dan modern, tapi kompleksitasnya naik drastis. Efeknya, proses deployment jadi ribet, debugging makin pusing, biaya infrastruktur bengkak, dan maintenance-nya bikin stres. Pola kedua sebaliknya, under engineering. Sistem dibangun terlalu asal-asalan tanpa mikirin jangka panjang. Begitu user meningkat, bom waktunya meledak. Server langsung overload, query database lemot, dan aplikasi crash. Akhirnya tim dipaksa melakukan perombakan besar di tengah jalan. Yang harus dipahami, keputusan arsitektur itu krusial karena dampaknya baru terasa belakangan. Dan ketika fondasi sistem sudah salah dari awal, memperbaikinya di tengah jalan seringkali jauh lebih mahal daripada membangun ulang dari nol. Faktor kelima, komunikasi antar tim berantakan. Riset Standish Group menyebutkan, salah satu pembunuh proyek terbesar adalah decision latency, atau lambatnya pengambilan keputusan akibat komunikasi yang buntu. Contoh skenarionya, tim development menemukan bottleneck teknis. Misalnya muncul pertanyaan, apakah driver mobil boleh mengambil orderan makanan dari merchant, atau khusus driver motor saja? Di sini, tim nggak boleh asal asumsi, karena impact-nya akan merombak struktur database dan API. Masalahnya, begitu PM eskalasi ke tim bisnis klien, feedback-nya slow respon, atau parahnya, saling lempar tanggung jawab. Impact-nya, tim developer langsung tersandra karena tidak bisa meneruskan pekerjaan di modul tersebut, padahal arloji timeline project terus berjalan. Dalam situasi seperti ini, biasanya saya langsung eskalasi ke level di atasnya, atau kontak rekan satu divisinya. Kalau masih mentok juga, datangi langsung kantornya, paralel eskalasi ke internal manajemen kita. Dan yang terpenting, lakukan mitigasi. Kalau ada task yang bisa dikerjakan tanpa blocking, sebaiknya tim digeser ke sana terlebih dahulu. Intinya, komunikasi itu bukan cuma soal kirim pesan, tapi memastikan semua pihak punya komitmen yang sama untuk menyelesaikan proyek. Faktor keenam, deadline dibuat tanpa pertimbangan engineering. Banyak proyek IT menentukan timeline bukan berdasarkan estimasi teknis, melainkan murni karena tekanan bisnis.
Manajemen ingin buru-buru launching hanya karena kompetitor sudah curi start duluan. Padahal, coding itu sebagian kecil dari proses engineering. Ada fase analisis, desain sistem, testing, hingga penanganan bugs yang seringkali sulit diprediksi secara akurat. Ketika tim dipaksa memangkas waktu kerja dari 6 bulan menjadi 2 bulan, akibatnya fatal. Testing dikurangi, QA dipersingkat, dokumentasi diabaikan, dan technical debt atau utang teknis mulai menumpuk. Project mungkin selesai tepat waktu, tapi begitu masuk production, aplikasinya rawan crash dan penuh bugs. Dalam situasi seperti ini, saya sendiri tetap bekerja secara base effort, paralel dengan dua langkah negosiasi. Pertama, scope cutting. Tawarkan ke manajemen untuk fokus ke MVP, fitur inti rilis sekarang, sisanya dicicil kemudian. Kedua, visualisasi resiko. Saya ubah bahasa teknis kodingan berantakan menjadi data resiko bisnis. Saya tunjukkan daftar fitur yang terpaksa di-bypass dan dampaknya secara gamblang. Misalnya, aplikasi berpotensi crash kalau diakses 1000 user bersamaan. Umumnya, berbicara lewat resiko bisnis seperti ini jauh lebih efektif melunakkan timeline manajemen. Dari 6 faktor yang sudah kita bahas tadi, mulai dari salah diagnosis di awal, requirement yang abu-abu, scope creep, kesalahan arsitektur, decision latency, sampai deadline yang dipaksakan, kita harus sadar bahwa goal utama dari software engineering itu bukan sekedar membuat aplikasi yang technically impressive, tapi membantu menyelesaikan masalah nyata melalui teknologi. Karena project yang sukses secara engineering belum tentu berhasil di mata bisnis. Semoga sharing experience kali ini bisa memberikan point of view baru untuk teman-teman yang sedang menahkodai project IT saat ini. Menurut kalian, dari 6 faktor tadi, mana yang paling sering kalian temui di lapangan? Tulis di kolom komentar ya. Saya Yanda Purbadian, sampai jumpa di video berikutnya. Bagi teman-teman yang ingin belajar programming, DevOps, atau hal-hal seputar IT, teman-teman bisa mengunjungi channel YouTube saya di sini. Jangan lupa di-subscribe agar tidak ketinggalan setiap kali saya update video. Terima kasih.